Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu untuk mengungkap misteri dan keagungan salah satu ikon paling terkenal di Jawa Barat, Gunung Tangkuban Perahu. Dari legenda yang melegenda hingga fakta geologis yang mencengangkan, gunung ini menyimpan cerita yang luar biasa. Jadi, siapkan diri kalian, kita mulai petualangan ini. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan siluet gunung yang bentuknya seperti perahu terbalik, kan? Ya, itulah Tangkuban Perahu. Tapi, tahukah kalian bahwa sejarah gunung ini jauh lebih tua dan lebih kompleks dari yang kita bayangkan? Mari kita mundur jauh ke masa lalu, sekitar 90.000 tahun yang lalu. Saat itu, belum ada Tangkuban Perahu. Yang ada adalah sebuah gunung raksasa yang perkasa bernama Gunung Sunda Purba. Gunung inilah cikal bakal dari apa yang kita lihat hari ini, yang terbentuk di dalam sebuah cekungan besar yang kita kenal sebagai kaldera Sunda. Letusan dahsyat Gunung Sunda Purba ribuan tahun lalu menciptakan kaldera yang luas. Dan dari sisa-sisa letusan itulah, gunung-gunung baru mulai tumbuh, termasuk Tangkuban Perahu. Jadi, secara teknis, gunung yang kita kunjungi ini adalah anak dari Gunung Purba yang jauh lebih besar. Proses ini menunjukkan betapa dinamisnya bumi tempat kita tinggal. Tentu saja, kita tidak bisa membahas Tangkuban Perahu tanpa menyebutkan legenda yang paling melekat padanya, kisah Sangkuriang. Cerita ini sudah menjadi bagian dari budaya kita, diturunkan dari generasi ke generasi. Kisahnya tentang seorang pemuda sakti bernama Sangkuriang yang jatuh cinta pada ibunya sendiri, Dayang Sumbi, tanpa ia sadari. Untuk menolak pinangannya, Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil, membangun sebuah perahu besar dan danau dalam satu malam. Dengan bantuan makhluk gaib, Sangkuriang hampir berhasil menyelesaikan tugasnya. Panik, Dayang Sumbi berdoa kepada para dewa dan membentangkan selendang suteranya, menciptakan fajar palsu. Ayam-ayam jantan pun berkokok, dan para makhluk gaib lari ketakutan karena mengira hari sudah pagi. Sangkuriang yang marah karena merasa dicurangi, menendang perahu yang hampir jadi itu hingga terbalik. Dan konon, perahu terbalik itulah yang kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban sendiri berarti terbalik atau telungkup dalam bahasa Sunda. Legenda ini bukan hanya cerita pengantar tidur, tapi juga cara nenek moyang kita menjelaskan fenomena alam yang luar biasa dengan cara yang puitis dan dramatis. Sekarang, mari kita beralih dari dunia legenda ke dunia sains. Secara geologis, Tangkuban Perahu adalah gunung berapi stratovulkano yang masih aktif. Sejarah letusannya sangat panjang dan tercatat dengan baik. Para ahli geologi memperkirakan letusan besar pertamanya terjadi sekitar 40.000 tahun yang lalu. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan alam pada saat itu. Sejak pencatatan sejarah modern dimulai, yaitu sekitar tahun 1829, aktivitas vulkanik Tangkuban Perahu telah terpantau secara rutin. Gunung ini memiliki siklus letusan yang cukup unik, dengan periode istirahat atau dormansi yang berkisar antara 30 hingga 70 tahun. Ini berarti, setelah periode tenang, gunung ini akan kembali menunjukkan aktivitasnya. Letusan-letusan yang terjadi biasanya bersifat freatik, yaitu letusan uap, air, dan material vulkanik yang dipicu oleh pemanasan air di bawah permukaan. Letusan terakhir yang cukup menarik perhatian publik terjadi pada tahun ke-2019, meskipun skalanya tidak besar. Letusan ini menjadi pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan kekuatan alam yang dinamis. Asap tebal membubung dari kawah, membuat area wisata harus ditutup sementara. Ini adalah bukti nyata bahwa Tangkuban Perahu bukanlah gunung mati, melainkan raksasa yang sedang tertidur. Keindahan Tangkuban Perahu tidak hanya terletak pada bentuknya yang ikonik, tetapi juga pada kawah-kawahnya yang eksotis. Gunung ini memiliki total 9 kawah yang masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Namun, yang paling terkenal dan menjadi pusat perhatian para wisatawan adalah Kawah Ratu. Ini adalah kawah utama yang paling besar. Berdiri di bibir Kawah Ratu, kita bisa melihat langsung ke dasar kawah yang mengeluarkan asap belerang, mendengar suara gemuruh dari dalam bumi, dan mencium bau belerang yang khas. Pemandangannya benar-benar spektakuler, seolah kita sedang melihat jendela ke perut bumi. Selain Kawah Ratu, ada juga kawah lain yang tak kalah menarik, seperti Kawah Upas dan Kawah Domas. Di Kawah Domas, pengunjung bahkan bisa merasakan pengalaman unik merebus telur langsung di sumber air panas alami yang mendidih. Ini menunjukkan betapa panasnya aktivitas geotermal di bawah permukaan gunung. Setiap kawah memiliki karakteristik dan pesonanya sendiri, menjadikan penjelajahan di Tangkuban Perahu selalu penuh kejutan. Namun, peran Tangkuban Perahu jauh lebih besar dari sekadar destinasi wisata. Gunung ini adalah menara air raksasa bagi wilayah sekitarnya. Hutan-hutan lebat yang menyelimuti lerengnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang sangat vital. Diperkirakan, sekitar 60% dari total kebutuhan air
Untuk seluruh wilayah, cekungan Bandung dipasok dari mata air yang berasal dari kompleks Gunung Tangkuban Perahu. Air bersih ini mengalir melalui sungai-sungai, menghidupi jutaan orang, mengairi sawah, dan menopang industri. Jadi, kelestarian ekosistem di Tangkuban Perahu sangat krusial bagi kehidupan di dataran rendah di sekitarnya. Tanpa gunung ini, Bandung mungkin akan menghadapi krisis air yang serius. Keanekaragaman hayati di kawasan ini juga sangat kaya. Hutan di lereng Tangkuban Perahu adalah rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk beberapa spesies endemik Jawa Barat. Di sini kita bisa menemukan pohon-pohon seperti cantigi dan jamuju, serta berbagai jenis anggrek hutan yang cantik. Jika beruntung, kita juga bisa bertemu dengan satwa liar seperti lutung, surili, atau berbagai jenis burung langka. Ini menjadikan Tangkuban Perahu sebagai laboratorium alam yang tak ternilai, sekaligus surga bagi para peneliti dan pecinta alam. Dari legenda Sangkuriang yang abadi, sejarah geologisnya yang penuh dinamika, keindahan kawahnya yang memukau, hingga perannya sebagai sumber kehidupan, Gunung Tangkuban Perahu adalah sebuah mahakarya alam yang lengkap. Gunung ini mengajarkan kita tentang kekuatan alam yang dahsyat, keindahan yang rapuh, dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Ia bukan hanya sebongkah batu dan tanah, melainkan bagian hidup dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Setiap kali kita memandang puncaknya yang megah, ingatlah bahwa kita sedang menyaksikan sebuah cerita yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Sebuah cerita tentang kehancuran dan penciptaan, tentang mitos dan sains, dan tentang hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap kekayaan alam Indonesia. Apa kenangan kalian tentang Tangkuban Perahu? Atau gunung mana lagi yang ceritanya ingin kalian ketahui? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.